pagi, selamat bertemu kembali untuk Bapak Ibu sekalian, juga anak-anak kami semua. Pada hari ini kita kembali mengadakan ibadat pagi kita bersama. Bacaan Injil kita diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 27 sampai 28. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bersama-sama memuji dan memuliakan Allah dalam ibadat ini dengan terlebih dahulu bernyanyi bersama. Kita buka buku lagu halaman 72 nomor 2. Hari ini kita nyanyikan ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berbahagia dalam semua pilihan hidup. Itulah yang menjadi intensi dan tema kita pada ibadat kita pada hari ini. Dalam hidup kita sehari-hari, kita sering merasakan kesenangan dan sukacita. Khusus pada hari ini, kita akan mendengarkan bagaimana sabda Allah mengajak kita untuk merenungkan dan menghayati kebahagiaan dan sumber dari kebahagiaan itu sendiri. Bapak Ibu, anak-anak kami sekalian, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan bersukacita Engkau masih mempersatukan kami semua dalam semua keterbatasan kami pada hari ini, memuji dan memuliakan nama-Mu, terlebih mendengarkan sabda-Mu, untuk memahami sebahagian besar rahasia-rahasia karya ciptaan-Mu. Bapa, dengan sabda-Mu terangilah hati dan pikiran kami pada hari ini, supaya kami semakin layak dan pantas bagi-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Lagu pengantar Injil. Kita buka buku kita, buku lagu halaman 131 nomor 57. Kerja buat Tuhan, iya. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa upah selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi, dipanggil Tuhan selalu manis, membawa diri teladannya Tuhan saudara, ikut Tuhan selalu manis. Mana
kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, anak-anak kami sekalian, siapa yang berbahagia? Ini merupakan judul perikop Injil kita pada hari ini. Tadi kita mendengar bagaimana ketika Yesus sedang berbicara, mungkin dalam satu khotbah, seorang perempuan kemudian menyela dan berkata, "Berbahagialah ibu yang melahirkan engkau dan susu yang menyusui engkau." Mungkin kita agak heran kenapa dikatakan ibu yang melahirkan dan juga susu yang menyusui. Nah, dulu pada zaman Yesus itu biasa dalam satu keluarga ada ibu dalam tuan dan juga ada pembantu atau budak yang merupakan yang bertanggung jawab untuk hal-hal dalam keluarga. Jadi itu adalah hal yang umum. Nah, intinya ungkapan perempuan tersebut hendak mengatakan bahwa rasa syukur dan rasa sukacita atau kebahagiaan ada di hati ibu yang telah melahirkan dia atau ibu yang menyusui dia. Mengapa? Karena Yesus tumbuh dan berkembang menjadi anak yang luar biasa. Anak yang istilahnya memiliki kebijaksanaan atau membuat bangga orang tuanya. Nah, kita juga dalam hidup kita sehari-hari merasakan kebahagiaan-kebahagiaan yang sama ketika kita berkaca atau bercermin dari cerita tersebut. Misalnya, ketika kita anak-anak kami sekalian berbicara dengan sopan, berpakaian dengan rapi, maka orang yang melihat akan mengatakan, "Ih, senang sekali orang tuanya seperti itu anaknya." Atau ketika kita rajin, ketika kita mencapai harapan orang tua kita, maka orang lain akan memandang orang tua kita sebagai orang tua yang berbahagia. Ketika kita memiliki keluarga yang penuh sukacita, keluarga yang sejahtera, kita juga merasa bahagia. Atau ketika harapan kita tercapai, ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita merasa bahagia. Kurang lebih itulah yang dicerminkan dari apa yang dikatakan oleh ibu tersebut. Nah, pada hari ini Injil kita, Yesus bersabda mengajak kita lebih mendalami tidak hanya tentang kebahagiaan itu, tetapi sumber dari kebahagiaan itu sendiri. Yesus mengatakan, "Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Nah, artinya kita hendaknya berbahagia bukan karena apa yang kita dapatkan, bukan hanya karena kita memiliki apa yang kita inginkan, atau bukan hanya karena kejadian yang terjadi seperti yang kita inginkan, tetapi kebahagiaan hati dan pikiran. Nah, bagaimana itu bisa kita capai? Yesus mengatakan mendengarkan
dan memelihara sabda. Anak-anak kami sekalian, Bapak Ibu yang terkasih, ada begitu banyak rasa sukacita, ada begitu banyak rasa gembira yang kita alami dalam hidup kita, tetapi itu lebih sering bisa dikatakan sebagai kesenangan yang merupakan kebahagiaan sementara. Ketika kita mendengarkan sabda Allah, menjadikannya sebagai sumber kebahagiaan kita, maka Yesus hendak mengatakan kepada kita bahwa dalam semua situasi hidup kita, dalam semua keadaan hidup kita, dalam semua pilihan yang kita buat dalam hidup kita, apapun hasilnya, kita dapat merasa berbahagia. Mengapa? Karena dengan sabda Allah, semua kesedihan, semua penderitaan, semua kesusahan akan diberi penghiburan. Dalam sabda Allah, semua sukacita, semua kesenangan akan tetap berpusat atau menuntun kita pada kerendahan hati. Artinya, kita tidak menjadi sombong dan tetap mengingat bahwa itu semua adalah anugerah Allah. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, maka dengan sabda Allah dalam hati kita melihatnya sebagai pengalaman hidup yang menguatkan kita, yang membuat kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Contohnya seperti anak-anak kami sekalian dalam pelajaran. Ketika mendapatkan nilai yang bagus dengan memelihara sabda Allah dalam hati kita, maka kita akan jauh dari kesombongan, tetap bersemangat, tetap tekun belajar untuk mengejar cita-cita kita. Nah, ketika kita gagal atau memperoleh nilai yang kurang bagus, maka sabda Allah menuntun kita untuk tetap belajar dan tetap berusaha supaya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, artinya kebahagiaan bukan lagi hanya sekedar pilihan atau apa yang kita dapat dan apa yang kita terima, tetapi kita merasa bahagia, kita berbahagia karena kita yakin bahwa dalam kesusahan, dalam sukacita, sabda Allah akan selalu meneguhkan dan menguatkan kita. Bukan tentang apa yang kita pilih, tetapi bagaimana kita memilih untuk berbahagia. Nah, kiranya renungan kita pada hari ini dapat semakin meneguhkan iman kita, mempersatukan kita sebagai anak-anak Allah, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, anak-anak kami sekalian, amanat sabda kita pada hari ini, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam segala kekurangan dan keterbatasan kami percaya Roh Kudus-Mu senantiasa membimbing kami untuk mengenal dan lebih memahami sabda-Mu. Bapa, tuntun dan ajarilah kami selalu dalam hidup kami sehari-hari, sehingga hati kami senantiasa dipenuhi syukur dan sukacita untuk berbahagia dalam nama-Mu dan berbahagia dalam semua kenyataan hidup kami bagi keagungan dan kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berkat dan berutusan Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, anak-anak kami sekalian, dengan ini ibadat kita pada pagi hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita hidup dalam syukur dan sukacita, serta jangan lupa berbahagia. Amin.
lagu penutup buku lagu halaman 70. Kita nyanyikan ayat 1, 2, 3. Salam ya Ratu, ya. Salam